Hai Peanuts geng. Tahukah kamu kalau air secara fisik nggak akan habis, tapi nilai ekonominya yang bisa habis? Duh, baru mulai kok udah bikin bingung. Maksudnya apa sih? Ya udah yuk, daripada bingung langsung aja kita bahas. Eits, sebelum dibahas, buat yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya supaya kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Ketika kamu mencuci piring, beras, motor, mobil, atau mencuci baju, air bekas cucian itu tetap berubah jadi air kan? Lalu pertanyaannya, apakah air itu bisa dipakai lagi? Belum tentu. Tapi kan air PDAM bayarnya murah. Siapa bilang? Faktanya, air milik PDAM sudah disubsidi oleh pemerintah loh guys. Selain itu, tahukah kamu, untuk membuat air tetap bersih dan sampai di rumahmu membutuhkan biaya yang gak sedikit. Wah, kenapa bisa gitu ya? Sekarang coba kita ambil contoh dari air yang disalurkan oleh badan usaha milik daerah, yaitu PDAM. Nah, jadi guys, air baku dari PDAM ini nggak bisa serta-merta langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Air harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Itu sih ribet juga ya, padahal kan airnya berasal dari sumber mata air, udah pasti bersih dong. Wah, nggak semudah itu Ferguson. Karena bahan baku air yang ada di rumah kamu nggak semuanya dari sumber mata air. Ada juga yang dari gunung, danau, hingga sungai. Nah, air baku ini nggak bisa langsung dipakai karena pasti banyak banget kandungan zat berbahayanya. Makanya air baku dari beberapa sumber tadi harus mengalami pengelolaan terlebih dahulu. Gimana? Ternyata nggak semudah itu kan ya? Nah, itulah yang menyebabkan kalau air itu memang nggak akan habis, tapi harganya yang makin mahal karena pengelolaannya, gengs. Terus gimana dong proses yang harus dilalui air hingga sampai ke rumah kita? Secara umum, pengelolaan air bersih terdiri dari 3 cara. 1. Secara fisika tanpa menggunakan bahan kimia. 2. Pengelolaan secara kimia ini dilakukan dengan tambahan zat kimia seperti tawas dan klor. Zat ini yang membantu memisahkan logam-logam berat dalam air. Yang terakhir menggunakan proses mikroorganisme tertentu sebagai media pengelola yang bisa bikin air butek langsung jadi jernih. Nah, untuk PDAM di Indonesia umumnya mengelola dengan cara fisika dan kimiawi. Pertama-tama, air ditampung di intake building. Bangunan ini ada screen bar-nya yang berfungsi menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air. Nah, air ini bakalan dipompa ke water treatment plant. Di sini terjadi proses secara kimia dengan penambahan bahan kimia atau secara fisika juga bisa dengan melakukan pengadukan cepat dan hidroksil. Nah, dari unit itu, air melalui proses pengadukan perlahan supaya bahan kimia bisa mengikat kotoran. Nanti si kotorannya berubah jadi lumpur, kemudian terpisah dengan air dengan cara mengendap di dasar bak. Selanjutnya air disaring supaya benar-benar bersih nih. Air bersih kemudian masuk ke penampungan sementara, baru disalurkan ke rumah warga melalui pipa berbagai ukuran yang sudah dipasang menuju rumah-rumah. Meski sebagian besar Indonesia sudah bisa menikmati air bersih, di beberapa wilayah masih kesulitan air bersih. Bahkan mereka juga terancam kehabisan sumber air karena begitu tercemarnya bahan baku air. Yang harus diingat nih guys, proses tadi menggunakan tenaga listrik ya, yang sebagian besar berasal dari PLTU. Jadi meskipun sumber air nggak akan habis, tapi kalau kamu menghemat air, sama aja kamu menghemat sumber batu bara. Gimana? Setuju kan gengs? Jika kita bandingkan dengan negara lain, memang Indonesia masih harus banyak berkaca untuk mengatasi persoalan air bersih. Bisa kita lihat negara Jepang, selain membuat warganya taat dengan kebersihan, mereka juga punya pengelolaan air bukan untuk mandi atau mencuci, tapi air yang bisa langsung diminum. Tapi kamu jangan sedih, karena di Surabaya juga udah ada air siap minum dari keran langsung loh. Tentu aja sudah melalui proses ketat supaya air tetap higienis ya. Program ini sudah diluncurkan oleh PDAM Kota Surabaya sejak tahun 2019 lalu. Gimana gengs, kalau di kota kamu udah ada PDAM siap minum nggak? Itu tadi informasi mengenai gimana proses air bersih disalurkan. Karena biayanya mahal, siapa nih yang masih mau buang-buang air? Makasih ya geng sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan share juga video ini ke teman-teman kamu ya. See you in the next video. Bye!